Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi di Bram Figma Podcast. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya kehadiran tamu Bapak Letkol Dr. KH Sri Depranoto SAG MTD. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Bram. Alhamdulillah. Kawan-kawan, di samping saya ini merupakan seorang yuris, mahasiswa Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Walaupun gelar Pak Dr. Sri ini tinggi seperti itu, Letkol KH Dr. SAG MPD, tapi beliau kawan-kawan masih semangat untuk menimba ilmu di UMKO Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Dan Pak Sri juga malam ini kawan-kawan ini langsung dari Jakarta, Iya Pak. datang ke Kota Bumi, ya kan, ke Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah, Pak Sri, ke depan mungkin 5 menit sampai 10 menit kita akan ngobrol-ngobrol, Baik. bincang-bincang Pak. Yang pertama Pak, ya kan, Bapak ini kan sudah doktor seperti itu, ya kan. Nah, semangat Bapak itu sangat tinggi kalau Bram lihat, ya kan, sampai mau menimba ilmu lagi nih untuk mengambil jurusan di Fakultas Hukum seperti itu. Iya Pak. Nah, Pak Sri, apa Pak yang latar belakangnya Bapak kepingin dihukum ini Pak? Iya. Ya kan? Ngambil jurusan hukum. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bram, Siap, Pak. guru kami, dosen kita semua yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Dan insya Allah selalu memberikan ilmu yang luas kepada beliau, Amin. termasuk Bapak Ibu dosen kita, khususnya di UMKO ini. Pemirsa yang kami hormati, kami merasa senang dan bersyukur untuk bisa melanjutkan pendidikan S1 di UMKO ini. Mohon maaf, walaupun saya sudah bergelar doktor SAG MPD, tetapi bagi saya ilmu itu tidak ada arti apa-apanya, tidak ada arti apa-apanya. Bahkan saya semakin lama semakin banyak nggak tahu, semakin banyak nggak mengerti. Nah, buktinya saya kuliah hukum, saking saya tidak mengertinya hukum itu saya mau kuliah hukum. Nah, karena saya tahu UMKO ini adalah terbaik di Lampung hukumnya. Nah, dan saya juga sering memberitahukan kepada orang lain kalau ini kuliah hukum yang profesional ya di UMKO, dan itu sudah saya buktikan. Walaupun saya banyak rintangan dan halangan yang saya temui, bagi saya itu merupakan cerita yang indah yang akan saya ceritakan buat khususnya keluarga saya dan teman-teman saya. Kita harus belajar. You have to study hard in life. Jadi kita kalau ingin itu harus belajar dan belajar keras, giat. Mumpung kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Allah. Jadi walaupun saya sudah S2, S3, kalau belum hukum itu saya belum ada apa-apanya. Nah, untuk itu saya menimba ilmu dengan bantuan dosen-dosen di sini, senior di sini yang sangat luar biasa. Saya minta ilmunya karena beliau inilah guru-guru kita, dan mudah-mudahan semakin ilmu itu diberikan kepada kita, semakin beliau itu bertambah kaya ilmunya dan bertambah banyak ibadahnya. Jadi sekali lagi saya mohon kepada teman-teman, ajaklah teman-teman, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita untuk kuliah hukum di UMKO ini. Walaupun saya sudah S3, saya tetap ingin menimba ilmu. Saya jauh-jauh datang di Jakarta, udahlah capeknya kayak apa, tapi saya tidak memikirkan itu, karena ikan di laut pasti mendoakan orang yang menuntut ilmu. Dan insya Allah ilmu kita tuntut itu berfaedah, apalagi ini hukum. Ati Allah minkum, taati Allah, Rasul dan pemimpin, dan itu butuh hukum. Walaupun bumi ini mau runtuh, hukum itu harus ditegakkan. Bahkan hukum Islam itu hukum segala-galanya. Hukum Islam itu hukum segala-galanya. Kalau ingin menjalankan Islam dengan baik, ya tentu kita harus menjalankan hukum itu. Nah, bagaimana menjalankan hukum? Ya kita harus belajar hukum supaya tahu hukum itu. Nah, itulah salah satu motivasi saya untuk belajar hukum, biar kita menjalankan hukum itu dengan baik, biar kita berjalan di aturan, di hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan oleh manusia itu sendiri. Siap, terima kasih Pak Sri. Oke, terima kasih Pak Sri. Wah, jadi semangat betul nih Pak ya, dari Jakarta, Kota Bumi untuk mengurus kuliah seperti itu kurang lebih Pak ya. Iya Pak. Terus Pak Sri, ini kita berbicara tentang agama Pak Sri. Ini kan tentang misalkan politik seperti itu, tentang apa aja
sering kadang-kadang di Indonesia ini dibenturkan dengan istilah SARA, ya kan, terkait SARA. Kalau pandangan Pak Sri, ya kan, biar tadi kita sebagai orang, ya sebagai masyarakat tidak terjebak, itu bagaimana Pak Sri tentang masalah SARA ini, Pak Sri? Baik, Pak Bram. Bapak Bram yang kami hormati, saya pakai dalil akal dulu. Iya. Ibarat pohon, Pak Bram. Iya. Sekencang apapun anginnya, kalau pohon itu sudah kuat, berakar ke dalam pondasi kuat, dia tidak akan roboh. Sekencang apapun anginnya. Begitu juga dalam beragama. Siapa yang mau disalahkan agama dia tidak benar? Nggak mau. Orang mau mati demi mempertahankan agama. Jadi kalau pendapat saya, yakinilah agama masing-masing dan jangan menyalahkan agama orang. Kalau pondasi kita sudah kuat, kita tidak akan mau dibenturkan karena kita sudah tahu ilmu agama itu. Nah, begitu. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau agamanya dilecehkan atau dibenturkan. Tetapi banyak yang terjebak, mau dibenturkan dengan agama, benar salahnya mereka tidak mengerti. Coba lihat surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, di saat orang-orang munafik menyebarkan berita bohong, lalu kamu ambil berita itu, lalu kamu sebarluaskan berita itu, padahal kamu belum mengkaji berita itu, akhirnya orang merugi, teraniaya. Nah, coba lihat Al-Hujurat ayat 6. Jadi kalau kita sudah punya pondasi kuat, keyakinan kuat di bidang agama masing-masing, sekuat apapun benturan itu tidak akan terjadi benturan yang kuat, karena kita sudah punya kekuatan dan mengetahui kebenaran agama masing-masing menurut kita masing-masing, dan kita tidak boleh menyalahkan agama orang lain karena menurut mereka agama mereka juga benar. Tapi kebenaran itu yakin menurut masing-masing. Apakah mereka agama A mau dikatakan salah? Enggak. Agama kita kalau disalahkan marah. Begitu juga orang disalahkan sama mereka, ya mereka ngamuk juga dia. Jadi jalankanlah agama masing-masing menurut keyakinan masing-masing, dan jangan menyalahkan agama orang lain. Itu keyakinan mereka kepada Tuhan yang mereka yakini. Jadi kalau agama kita sudah kuat, sekuat apapun angin, pohon itu tidak akan tumbang karena dia sudah yakin dengan agamanya, dan dia juga menghormati agama orang lain, suku orang lain, agama orang, ras orang lain. Bahkan Allah, in akramakum indallah atqakum, orang mulia itu adalah orang bertakwa. Jadi Allah itu tidak pernah mau kulitmu hitam legam, kamu sukumu apa, enggak. Bahkan kita dijadikan bersuku berbangsa-bangsa untuk liyata'arafu saling kenal mengenal. Kalau kita haji umroh, kita lihat banyak, kita lihat maaf orang kulit hitam itu, hitam gini-gini, jangan dilecehkan, karena itu dia lebih mulia daripada kita. Jadi kalau kita sudah pernah haji umroh, melihat orang hitam, orang ini, bagi kita biasa aja, karena itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah, dan tidak boleh menghina orang itu, berarti menghina ciptaan Allah. Kalau pondasi kita sudah kuat, enak kok hidup itu dengan beda agama. Saya pernah berdinas, driver saya, supir malah saya orang non-Islam, tapi biasa-biasa aja, karena dia menghormati agama saya pun menghormati agama dia. Ya udah, kita tidak boleh menyalahkan, dia pun tidak menyalahkan. Jadi kalau menurut pendapat saya, kalau pondasi agama kita sudah kuat dan kita sudah tahu ilmunya, saya pikir sekuat apapun banting itu kita tidak akan goyah, dan kita juga tidak berani menggoyah agama orang lain. Bagaimana kalau kita digoyah, kita sakit? Begitu juga orang. Nah, jadi marilah kepada teman-teman, SARA ini kalau kita tahu ilmunya, enak kok. Bahkan Allah menciptakan SARA, menciptakan tujuannya liyata'arafu, saling kenal mengenal. Toleransi juga tetap dijaga. Oh, tetap dijaga. Saya pernah kalau ada anggota-anggota saya orang-orang Islam, ya kita suruh, ya udah kita jagain. Begitu juga kalau kita Idul Fitri, Idul Adha, dia jaga, dia piket, gitu, benar. Siapa asli? Jadi untuk masalah SARA ini sendiri, kita jangan sampai ibaratnya terpancing. Loh, jangan, rugi. Jadi jalankan masing-masing lah. Karena di Indonesia ini bukan agama kita saja, semua agama juga berhak, karena mereka juga berjuang dengan agama masing-masing. Di bumi ini mereka berhak hidup, mereka punya hak. Tapi jangan menyalahkan agama lain, dan jangan kita mau dibenturkan.
Jangan mau, saya tidak mau. Bahkan dengan SARA itu kita semakin solid dan kompak untuk NKRI. Siap Pak Sri. Terakhir Pak Sri, dari Bram Figma Podcast Pak Sri, kan Bapak sebagai seorang yuris nih, orang yang mendalami hukum saat ini, ya kan? Pandangan Pak Sri terhadap penegakan hukum atau potret hukum saat ini bagaimana Pak Sri, untuk edukasi kawan-kawan juga? Bebas. Ya. Baik Bapak Bram yang kami hormati, saat ini ada istilah di dosen kita, terutama beliau Pak Bram, walaupun ini bumi akan runtuh 1 detik lagi, hukum itu harus ditegakkan. Karena hukum itu adalah pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang hukum itu wakil Allah di bumi ini. Wakil Allah, jangan salah loh. Segala hukum putusan Allah ya diwakilkan kepada manusia. Jadi kepada kita-kita yang dihukum ini, kalau itu kita ingat, kita yurid ini adalah wakil Allah untuk menegakkan kebenaran. Tegakkanlah kebenaran itu karena Allah dan karena keyakinan agama kita masing-masing. Kalau itu sudah jalan, hukum ini sangat luar biasa untuk mendamaikan orang, untuk mensejahterakan orang. Indonesia ini bisa merdeka karena ada hukum. Kita ini bisa damai karena hukum ditegakkan. Untuk itu jangan hukum itu dimain-mainkan. Jangan hukum itu mau diganti dengan rupiah atau apa-apa. Jangan. Dan hukum itu kacau nanti. Kalau sudah kacau, orang tidak ada taat pada hukum lagi, itu sudah kiamat saya pikir. Maka tidak salah dosen kita bilang, tegakkan hukum itu walaupun bumi itu akan runtuh, tegakkan demi menjalankan kemanusiaan, menjalankan keadilan, menjalankan ekonomi, menjalankan negara. Jadi kepada teman-teman, niatkanlah kuliah hukum itu mencari ridha Allah untuk menegakkan kebenaran. Betul. Siapa saya begitu, saya hukum ini menegakkan kebenaran. Banyak kita lihat orang di lapangan, hukum itu dipermainkan, akhirnya kacau sendiri. Cuma kalau hukum itu berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Kalau kita menganggap hukum itu adalah kita ini adalah wakil Allah, pasti memutuskannya hidayah dari Allah. Insya Allah. Saya selama ini alhamdulillah kalau menegakkan itu dengan keadilan. Nah, saya tidak mau saya dirayu oleh A oleh B, saya tidak mau. Saya menegakkan karena nanti dipertanggungjawabkan kepada Allah. Betul. Jangan salah loh kawan-kawan. Kita ini wakil Allah, nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita benar, surga kita. Kalau kita tidak benar, neraka kita. Jadi bersyukurlah kita dapat ilmu hukum untuk menegakkan amanah Allah biar damai bangsa dan negara ini. Berada di tangan kita semua. Engkau mewujudkan ahli hukum untuk menegakkan kebenaran, keadilan di bumi ini, khususnya di Indonesia sangat kita cintai. Siap. Terima kasih Pak Letkol KH Dr. Sri D. Pranoto SAGMH sudah mau bincang-bincang di Bram Figma Podcast. Kawan-kawan, tadi disampaikan oleh Pak Sri D. Pranoto, fiat justisia ruat kulum. Keadilan harus ditegakkan seperti itu untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Terus juga di dalam penegakan hukum bagi APH dari bawah, ya kan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau hakim, pengacara tadi harus bisa memberikan juga kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi seluruh orang banyak agar tadi kebenaran dan keadilan ini ditegakkan. Ya, siap. Terima kasih Pak Letkol KH Dr. Sri D. Pranoto SAGMPD yang sekarang sudah dinas di Mabes AR Jakarta, sudah berkesempatan mau hadir di Bram Figma Podcast. Sekali lagi terima kasih Pak Sri. Oke kawan-kawan, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, kesempatan selanjutnya di Bram Figma Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.